Hai teman-teman, how are you? You are always fine and ready to continue the lesson again, aren't you? Nah teman-teman, pada video ke-22 yang lalu, kita sudah selesai bicarakan bagaimana mengatakan yang dalam bahasa Inggris. Yang kelihatannya mudah ya, tapi ternyata tidak semudah itu. Ada yang boleh diterjemahkan, ada yang malah tidak boleh diterjemahkan. Nah, yang boleh diterjemahkan tuh banyak ya. Ada pakai orang, beda dengan barang binatang. Ada who, ada whom, ada whose, which, boleh pakai that. Nah, itu pada video ke-22 yang judulnya relative pronoun ke-1. Nah, pada video yang ke-23 ini, yaitu relative pronoun kedua, relative pronoun itu kata ganti penghubung teman-teman ya. Atau adjective clause yang kedua. Adjective clause tahu ya, kalimat berfungsi sebagai kata sifat. Jadi harus menerangkan kata benda. You know, adjective always explains noun ya. Jadi kata sifat selalu menerangkan kata benda. Nah, yang kedua ini, loh, apakah beda? Sebetulnya tidak beda banyak teman-teman. Cuman mungkin selama waktu mempelajari di video ke-22, teman-teman mungkin berpikir, kok kadang itu relative pronoun ada yang pakai koma, ada yang tidak pakai koma. Nah, itu yang kita tuntaskan pada video ke-23 ini, yaitu ada yang defining relative clause ya, defining itu bersifat menunjukkan. Ada juga yang non-defining, yaitu yang tidak menunjukkan tapi menjelaskan. Lah di situ yang defining tidak pakai koma yang kita pelajari pada video yang ke-22 yang lalu. Nah, pada video ke-23 ini kita pelajari ada yang pakai koma. Nah, gimana enaknya ya? Jangan enaknya teman-teman. Semua itu ada rumusnya ya. Jadi ada yang pakai koma, ada yang tidak pakai koma. Nah, makanya teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe ya. Like atau share ke teman-teman lain kalau itu dianggap perlu pelajarannya. Bisa bertanya kepada saya lagi jika memang itu teman-teman perlu menanyakan lagi. Saya siap kok membantu teman-teman saya ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa pakai koma atau tidak pakai koma itu juga pakai rumus. Oke? Yuk kita lihat pada video berikut pada pelajaran berikut ini. Oke? Relative pronoun kedua atau adjective clause kedua. Ya, nah relative pronoun-nya adalah kata ganti penghubung kedua atau adjective clause, anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat. Jadi harus menerangkan kata benda. Ya, itu sudah pernah kita bicarakan pada video sebelumnya, yaitu relative pronoun yang ke-1. Nah, kita lihat dalam bahasa Indonesia semua kata ganti penghubung atau relative pronoun atau adjective clause itu, baik itu berfungsi sebagai subjek, objek maupun kepunyaan, selalu diterjemahkan yang. Ada dua macam relative pronoun, yaitu defining relative clause. Defining ini bersifat menunjukkan, jadi disebut anak kalimat penunjuk. Dan non-defining relative clause atau non-defining ini tidak menunjukkan, melainkan menjelaskan, maka disebut anak kalimat penjelas ya. Nah, perhatikan perbedaan-perbedaan kedua anak kalimat tersebut dan rumus-rumusnya. Nah, yang sebelah kiri ini A, kelompok kolom A ini adalah defining relative clause, anak kalimat penunjuk. Yang sebelah kanan B, non-defining relative clause atau anak kalimat penjelas ya. Ciri-ciri yang ke-1 adalah selalu menggunakan kata the. Ya, kita lihat turun ke bawah, yaitu kita lihat contohnya ini. Perhatikan contoh-contoh kalimat di bawah ini. Satu sebagai subjek untuk orang ya. The boy who atau that often helps me is my nephew. Jadi anak yang sering menolong saya adalah keponakan laki-laki saya. Ya, kita pakai the. Nah, kita lihat ke atas tadi. Oh, jadi ciri-cirinya defining menggunakan kata the. Tapi kalau non-defining yang penjelas selalu menggunakan nama orang atau kata sifat milik. Masih ingat ya, kata sifat milik itu
my, your, her, their, dan lain-lain, atau this, atau that, atau kalau jamaknya ini this jadi these, tulisannya these, that jamaknya jadi those, those. Nah, kita lihat contoh di bawah. Ahmad, koma, nah ini loh bedanya, nah teman-teman ya. Jadi Ahmad, koma, who often helps me is my nephew. Ya, jadi Ahmad yang sering menolong saya itu adalah keponakan laki-laki saya. Nah, kita lihat ciri-ciri yang kedua. Tidak pernah tertulis di antara koma-koma. Ini, the boy who often helps me is my nephew. Tidak ada koma-komanya, ya. Tapi yang penjelas selalu tertulis di antara koma-koma. Kita lihat ini, Ahmad, koma, who often helps me, koma, is my nephew. Ya, jadi di situ bedanya penunjuk dan penjelas tadi. Ya, nah kita lihat lagi ciri-ciri ketiga. Kedudukannya dalam kalimat sangat penting karena menunjukkan orang atau barang yang mana yang dimaksudkan. Kita lihat sini lagi. The boy who often helps me. Lah, who often helps me ini sangat penting. Karena kalau nggak ada who often helps me, the boy jadi nggak jelas boy yang mana. Ya, nah sedangkan yang penjelas kedudukannya dalam kalimat tidak begitu penting karena orang atau barang yang dimaksudkan sudah cukup jelas. Kita lihat contohnya. Ahmad, koma, who often helps me, koma. Nah, jadi meskipun nggak pakai who often helps me, Ahmad itu sudah jelas kan namanya Ahmad. Ya, kalau the boy kan boy yang mana? Memang kalau dihitung Ahmad kan banyak juga ya, tapi kan lebih jelas Ahmad daripada the boy kan. Nah, jadi bedanya di situ teman-teman ya. Jadi kalau the boy who often helps me is my nephew, tidak ada komanya, pakai the ya. Yang Ahmad, koma, who often helps me is my nephew. Nah, pakai koma itu bedanya. Kalau penunjuk tidak pakai koma, penjelas pakai koma ya. Nah, kalimat tersebut di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu asalnya gini, the boy is my nephew. Anak laki-laki itu adalah keponakan saya. Anak laki yang mana? Nah ini loh, kalimat kedua, jangan lupa ya. Kalimat pertama ini hanya menunjukkan orang atau barang atau binatang. Kalimat pertama, ya. Nah, sedangkan yang kedua menunjukkan fungsi, ya. Kita lihat ini. He often helps me. Siapa he ini? He ini the boy tadi kan, ya. Nah, jadi ini kalimat kedua selalu merupakan penunjuk atau penjelas dari kalimat pertama. Maka dalam hal ini he dalam kalimat kedua merupakan subjek, ya. Maka memakai who atau that tapi tidak boleh dibuang. Kita lihat rumusnya ini, ya. Ini yang defining relative clause penunjuk, ya, dengan non-defining relative clause penjelas. Nah, subjek org itu ini artinya ya, tanda ini pada non-defining kata-kata ini who, whom, ya, whose, which tidak boleh dibuang atau diganti. Nah, kita tahu dulu bahwa ini org ini adalah untuk orang, ya. Nah, sedangkan yang brg ini ya, org ini barang, org itu orang, sedangkan ini yang org ini orang ya, brg ini barang dan binatang. Nah, kita lihat subjek tidak boleh dibuang ya. Jadi kita harus memakai orang who atau that, barang which atau that tidak boleh dibuang. Untuk penjelas hanya who dengan which, tidak boleh pakai that dan tidak boleh dibuang. Yang objek ini pengulangan kok ya. Dulu sudah pernah saya ajari di relative pronoun ke-1. Yang objek ini whom atau that atau boleh dibuang. Barang binatang which atau that boleh dibuang. Tapi penjelas tidak boleh, hanya boleh pakai whom atau which ya, tidak boleh diganti that, tidak boleh dibuang. Yang kepunyaan whose untuk orang, barang binatang sebetulnya pakai whose saja sama ya, tapi andai kata ketemu bentuk of which juga boleh, jangan lupa ya, barang dan binatang. Tapi untuk penjelas hanya whose, tidak boleh pakai of which. Ini rumusnya, bedanya penunjuk dan penjelas. Nah, yang kedua ini adalah sebagai objek sesudah kata kerja. Teman-teman masih ingat ya? Dulu tak ajari pronoun, di belakang kata kerja itu pasti objek ya, untuk orang ya. Contohnya ini, the teacher whom atau that
you saw yesterday will come here tonight. Ya, jadi guru yang Anda temui kemarin itu akan datang ke sini nanti malam. Nah, kalau dibuang menjadi the teacher you saw yesterday, jadi whom atau that dibuang boleh karena objek ya, will come here tonight. Nah, kita lihat kalimat tersebut di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu the teacher will come here tonight. Nah, guru itu akan datang ke sini nanti malam. Nggak tahu kan guru yang mana? Jangan lupa ya, karena kalimat pertama ini menunjukkan orang atau barang, yang kedua menunjukkan kedudukan ya. You saw her yesterday. Siapa her ini? Her ini ya the teacher tadi kan. Nah, her dalam kalimat kedua merupakan objek, maka memakai whom atau that atau dihilangkan atau dibuang ya. Itu pakai the. Kalau penjelas, nah jangan the teacher tapi siapa? Mrs. Endang atau Mrs. Hartini, nama orang ya, koma, jangan lupa koma ya. Whom you saw yesterday, koma, will come here tonight. Jadi bedanya cuma itu teman-teman ya. Kalau penunjuk ini tidak pakai koma, kalau penjelas pakai koma ya. Itu ada yang kedua sebagai objek. Kita lihat yang ketiga sekarang. Juga sebagai objek, tapi sesudah kata depan. Ingat ya, di belakang kata kerja atau di belakang kata depan itu pasti objek untuk orang. Kita lihat contohnya. The doctor whom atau that we are talking about is very friendly. Ya, whom atau that ini dibuang, boleh. The doctor we are talking about is very friendly. Nah, bedanya kalau yang di belakang kata depan boleh dipindah di depan. Jadi gini, the doctor about whom we are talking is very friendly. Jadi kalau about-nya sudah dipindah, jangan diulang teman-teman ya. Jangan the doctor about whom we are talking about, jangan. Kalau sudah dipindah ya sudah, about-nya di depan gitu. Ya. Nah, kita lihat kalimat tersebut, oh ya, artinya tahu ya, dokter yang sedang kita bicarakan ini sangat ramah ya. Nah, kita lihat kalimat tersebut di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu the doctor is very friendly. Dokter itu sangat ramah. Tapi nggak tahu dokter yang mana kan? Kita lihat kalimat yang kedua. Jangan lupa ya, pertama menunjukkan orang atau barang, kedua menunjukkan kedudukan. We are talking about him. Nah, tahu ya, di belakang kata depan ini pasti objek him. Nah, kita lihat him dalam kalimat kedua merupakan objek, tapi sesudah kata depan. Maka boleh memakai whom atau that atau dihilangkan atau kata depan dipindah ya. Nah, cuma kalau kata depan dipindah kita hanya bisa pakai whom, nggak boleh kata depan plus that, nggak boleh ya. Kata depan dipindah hanya pakai whom. Itu yang penunjuk. Yang penjelas contohnya ini bukan the doctor tapi Dr. Nawir, jelas ya namanya Dr. Nawir, koma, whom we are talking about is very friendly, atau dipindah Dr. Nawir, about whom we are talking is very friendly. Nah, jadi bedanya itu. Penunjuk pakai the, kalau yang penjelas pakai nama orang. Nah, yang keempat ini adalah sebagai kepunyaan untuk orang. Ya. Nah, ini contohnya. The trader whose house is big and luxurious often goes abroad. Ya. Jadi pedagang yang rumahnya, masih ingat ya, setelah yang diikuti kata benda itu mesti pakai whose. Yang rumahnya besar dan mewah itu sering bepergian ke luar negeri. Nah, kalimat tersebut di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu the trader often goes abroad. Pedagang itu sering bepergian ke luar negeri. Trader yang mana? Pedagang yang mana? Nah, jangan lupa kalimat pertama menunjukkan orang atau barang atau binatang. Kedua, kedudukan ya. His house is big and luxurious. Rumahnya besar dan mewah. Rumahnya siapa? His ini. His ini ada trader tadi kan. Nah, kita lihat his dalam kalimat kedua merupakan kepunyaan, maka memakai whose ya. Nah, kita lihat ini contoh lagi. Jadi pakai whose kan. The trader whose house is big and luxurious often goes abroad. Itu penunjuk. Kalau penjelas tinggal dirubah. Mr. Herman, gak mau Mr. Herman, oke, Mr. Yongki, boleh ya. Whose house, koma ya, jangan lupa koma, nama orang pakai koma. Whose house is big and luxurious, koma, often goes abroad.
Oh, jadi kalau kepunyaan pakai whose, ya. Jadi penunjuk tidak pakai koma, penjelas pakai koma. Nah, kita lihat lagi, kita lanjut. Kalimat-kalimat berikut ini adalah contoh untuk barang dan binatang. Ya, nah kita lihat ini sekarang. Satu sebagai subjek untuk barang dan binatang. Ya, ingat ya, pakai which ya. Nah ini contoh. The dog which atau that often bites people looks very fierce. Ya, sebenarnya looks ini diganti is juga boleh. Ya, jadi anjing yang sering menggigit orang itu kelihatan sangat galak. Fierce ini galak untuk binatang. Ya, coba kalau untuk orang itu fierce itu yang tidak bisa diajak bergurau, teman ya. Orang Jawa bilang nggak kenean loh. Ya, nah kita lihat kalimat tersebut di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu the dog looks very fierce. Anjing itu kelihatan sangat galak. Anjing yang mana? Ini binatang ya. Nah, kalimat kedua menunjukkan anjing yang mana. It often bites people. Siapa it ini? It ini the dog tadi kan. Nah, kita lihat it dalam kalimat kedua merupakan subjek. Maka memakai which atau that tapi tidak boleh dibuang ya. Nah, ini. Jadi the dog which atau that often bites people looks very fierce. Ini penunjuk. Kalau penjelas tinggal ngubah sedikit. Your dog, anjingmu, jelas ya. Jadi bukan anjing saya, bukan anjing mereka, tapi anjingmu, your dog, which often bites people, looks very fierce. Ya. Nah, kita lihat ya contoh yang kedua sekarang. Sebagai objek tapi sesudah kata kerja. Tetap untuk barang dan binatang, ya. Ini contoh. The dictionary which atau that they bought last night is like yours. Jadi kamus yang mereka beli tadi malam seperti punyamu. Masih ingat ya? Is like itu seperti. Tapi kalau tidak pakai is, like aja itu menyukai. Sudah pernah tak ajarkan dulu ya. Nah, kita lihat nih dibuang sekarang. Boleh ya. Jadi which atau that dibuang. Jadi the dictionary they bought last night is like yours. Nah, oh jadi kalau ulangan di sekolah itu kalau boleh dibuang, dibuang. Jangan lupa ya, hanya objek yang boleh dibuang. Nah, kita lihat kalimat tersebut di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu the dictionary is like yours. Nah, kamus itu seperti punyamu. Nah, kamus yang mana? Ini kita bicara tentang barang kan? Nah, they bought it last night. Mereka membelinya tadi malam. Siapanya ini? Ya, kamus itu kan? Nah, it dalam kalimat kedua merupakan objek. Ya, jangan lupa objek sesudah kata kerja ya. Nah ini maka memakai which boleh, that boleh, dihilangkan boleh atau dibuang. Ya, kita pakai the dictionary. Tapi kalau this dictionary jelas ya, kamus ini. Nah, koma kalau pakai this atau that ya itu langsung koma ya. My dictionary boleh ya. Your dictionary boleh ya, itu termasuk penjelas. Jangan lupa koma. Ya, this dictionary, which they bought last night, is like yours. Nah, cuman jelas ya, bedanya jadi penunjuk, nggak pakai koma, penjelas pakai koma. Nah, contoh yang ketiga ini, sebagai objek, ya, tapi sesudah kata depan. Tadi yang kedua kan sesudah kata kerja kan, jadi sesudah kata kerja atau kata depan itu sama teman-teman ya, objek untuk barang dan binatang. Contoh. The wallet which atau that I keep my money in was given by a good friend. Ya, jadi dompet ya yang saya menyimpan uang saya di dalamnya, di dalam mana? Di dalam dompet tadi kan diberi oleh seorang teman baik. Nah, jadi ini yang saya simpan uang itu presenten ya, kebiasaan, tapi was given ini diberi oleh seorang teman baik itu pasti lampau teman-teman. Karena diberi tidak mungkin tiap hari diberi kan. Jadi untuk kejadian yang cuma terjadi sekali saja, meskipun tidak ada keterangan waktu, yesterday, last night, last year, kita pakai lampau ya, terjadi sekali. Nah, which-nya dibuang, boleh. Ya, the wallet I keep my money in was given by a good friend. Dibuang kan? Dipindah, boleh, kata depannya dipindah. Jadi the wallet in which I keep my money, in-nya sudah dipindah ya, jadi sekali aja. Was given by a good friend. Oh ya, sekali lagi kalau baca jangan sampai salah teman-teman ya. Jadi jangan sampai the wallet
which I keep my money in was given. Oh, jangan in was, yang dengar bingung nanti ya. Jadi bacanya harus persis. The wallet which I keep my money in gitu was given by a good friend. Ya, nah kita lihat kalimat tersebut berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu the wallet was given by a good friend. Dompet itu diberi oleh seorang teman baik. Ya, kita bicara tentang barang kan. I keep my money in it. Siapa it ini? Ya, the wallet tadi, dompet tadi. Ya, nah, it dalam kalimat kedua merupakan objek sesudah kata depan. Maka memakai which boleh, that boleh, dihilangkan boleh, atau dipindah kata depan plus which. Jangan lupa, kalau kata depan dipindah hanya boleh pakai which, tidak boleh pakai that atau dibuang. Ya, ini pakai contoh penunjuk yang penjelas. My wallet. Ya. Oh, jadi your wallet boleh, ya, pokok pakai bentuk kepunyaan, ya. Jadi my wallet which I keep my money in was, ya, was given by a good friend, atau my wallet, in which, in-nya terletakkan di depan, ya. My wallet, in which I keep my money, was given by a good friend. Jelas ya, penunjuk nggak pakai koma, penjelas pakai koma. Nah, kita lihat yang keempat sekarang. Sebagai kepunyaan untuk barang dan binatang. Ya, contoh. The villa whose atau of which garden is beautiful. Ya, tulisnya kurang U. Ini is beautiful will be sold right away. Jadi villa yang kebunnya indah itu akan dijual secepatnya. Ya. Oh, gitu ya. Ya, kepunyaan kita pakai whose, teman-teman ya. Jadi barang, binatang, orang, kepunyaan pakai whose semua. Ya, kita lihat kalimat tersebut di atas berasal dari dua kalimat yang dihubungkan, yaitu the villa will be sold right away. Villa itu akan dijual secepatnya. Villa ini barang kan? Nah, kalimat kedua menunjukkan villa yang mana? Its garden is beautiful. Kebunnya indah. Oh, kebunnya siapa? Ya, kebunnya villa tadi kan? Maka kalau digabungkan its ini, ya, its dalam kalimat kedua merupakan kepunyaan, maka memakai whose atau boleh juga of which, tapi lebih mudah whose aja, teman-teman ya. Ini jadi the villa whose garden is beautiful will be sold right away. Pakai the. Kalau yang penjelas, our villa, your villa, my villa, their villa, ada bentuk kepunyaan ya. Nah, itu panjuk penjelas, jangan lupa koma. Our villa, whose garden is beautiful will be sold right away. Ya, nah kita lihat. Oh, jadi tadi ini kita menggabungkan dua kalimat, digabungkan jadi satu, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita lihat di bawah ini catatan. Rumus-rumus tersebut di atas adalah untuk menggabungkan dua kalimat dengan menggunakan relative pronoun. Ya, nah kini perhatikan rumus-rumus tersebut di bawah ini apabila mengisi titik-titik. Kadang-kadang kalau di sekolah itu ulangannya begitu, teman-teman. Ada yang menggabungkan dua kalimat, terus ada yang ngisi titik-titik, lah ini. Ya, kalau ngisi titik-titik nggak usah mikir lama-lama, teman-teman. Tak ajari ciri-cirinya. Ya, kita lihat ini. Satu. Setelah titik-titik, lah titik-titik ini untuk percakapan kita mengatakan yang. Jadi ini digunakan untuk menulis atau berbicara, sama teman-teman ya. Kalau setelah yang itu diikuti kata kerja atau kata kerja bantu, KKB ya, will, shall, can, may, must, atau to be, am, is, are, dan lain-lain, maka pasti yang digunakan adalah sebagai ini ya, subjek. Nah, subjek itu kita hanya pakai who, orang, which, barang, binatang, that boleh semua. That ini enak, boleh orang, boleh barang, boleh binatang. Tapi kalau di sekolah ulangan gurunya tidak mau pakai that. Ya, harus pakai who atau which. Jangan lupa tidak boleh dibuang karena sebagai subjek ya. Nah, contoh-contohnya tadi di atas sudah ada. Yang kedua, setelah titik-titik atau setelah yang diikuti nama orang. Nama orang ini bisa juga maksudnya sebagai kata ganti subjek ya. Misalnya you atau I atau we dan lain-lain, maka pasti yang digunakan adalah sebagai objek ya. Kita pakai whom, orang, which, barang, binatang, that boleh orang, boleh binatang, atau boleh dihilangkan, dibuang, objek, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, setelah titik-titik atau setelah yang diikuti nama benda atau barang,
maka pasti yang digunakan adalah sebagai kepunyaan. Paling enak pakai whose aja deh ya. Of which ini hanya sekedar diketahui, tapi kita pakai whose aja lebih mudah diingat ya. Nah, itulah. Jadi kalau kita gabungkan dua kalimat bisa mengisi titik-titik juga bisa ya. Nah, ini ada sedikit pesan dari saya. It's hard to be a good loser. Sulit untuk menjadi pecundang yang baik. So, if you can't be a winner, be a good loser. Ya, jadi kalau Anda tidak bisa menjadi pemenang, jadilah pecundang yang baik. Ya, jadi kita tidak harus jadi pemenang, teman-teman ya. Kalau semua jadi pemenang lah, tidak ada yang kalah lah ya. Pertandingan ada yang menang, ada kalah. Lah, kalau Anda kalah, jadi pecundang, jadilah pecundang yang baik. Jangan cari alasan, terus itu tidak ngaku, gini. Jangan. Akui, kamu kok kalah? Ya, di atas langit masih ada langit. Ya, jadi saya bagus, tapi dia lebih bagus. Nah, kita kalah, tapi orang tetap respect, tetap hormat sama kita. Bagus dia. Nah, kita kalah kali ini, lain kali kita bisa menang juga kan? Nah, tapi kalau kita jadi pecundang yang baik, orang-orang tetap menghargai kita. Gitu? Nah, teman-teman, ternyata kita sudah selesai dengan video ke-23 ya, yaitu tentang defining, non-defining. Ternyata tidak ada yang sulit, teman-teman ya, asal kita mengerti rumusnya ya. Nah, jadi teman, as I have ever told you before ya, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, everything is difficult if you don't understand, but nothing is difficult if you understand ya. Jadi tidak segala sesuatu itu mudah jika kita mengerti, tapi sesuatu itu sulit kalau kita tidak mengerti. Gitu kan kira-kira? You understand what I mean, right? Good. Nah, teman-teman, I think it's enough for now, and we will meet again in the next video. Okay? It's time to say goodbye, and we'll meet again. Bye.